Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat. Kembali lagi bersama saya, Nita Haili Rusiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Pondok Cabe Ilir 03, Kota Tangerang Selatan. Video kali ini mengenai koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bapak Ibu hebat, ingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai minat, bakat, gaya belajar yang berbeda. Maka dari itu, pembelajaran pada setiap anak pun berbeda. Maka dari itu, diperlukan usaha guru untuk melakukan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar murid. Maka dari itu, diperlukan usaha guru. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Pada tahap kesiapan belajar, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Salah satu motivator penting bagi murid untuk mendapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Dan kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang kedua adalah diferensiasi proses. Berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid.
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video mengenai koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyaksikan. Salam bahagia, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.